Selama bertahun-tahun, kelas menengah menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Mereka mendorong konsumsi, menciptakan permintaan, dan menjadi penggerak berbagai sektor usaha. Namun kini, fondasi itu mulai goyah. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, jutaan masyarakat kelas menengah turun ke kelompok menuju miskin. Sebuah pergeseran yang menandai melemahnya daya tahan ekonomi rumah tangga. Fenomena ini menjadi alarm bagi perekonomian nasional. Istilah kelas menengah terengah-engah pun muncul, menggambarkan mereka yang terus berjuang mempertahankan status sosial ekonominya. Di tengah biaya hidup yang terus meningkat, ruang untuk menambah pendapatan justru kian sempit. Akibatnya, standar hidup untuk tetap disebut sebagai kelas menengah semakin sulit untuk dipertahankan. Mereka tidak terlihat miskin, namun juga tak lagi merasa aman secara ekonomi. Baik pemirsa, kita langsung saja membahasnya bersama dengan Eliza Mardian selaku pengamat kebijakan ekonomi. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar Bu Eliza? Waalaikumsalam, alhamdulillah Mbak Lintang. Baik, terima kasih sebelumnya Bu Eliza telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Langsung saja Bu, kita masuk ke pembahasan. Ini banyak sekali ya Bu ya, istilah indeks ekonomi, masyarakat ataupun kelas menengah terengah-engah. Ini seolah-olah ini menjadi gambaran mereka begitu yang kesulitan untuk menjaga atau meningkatkan kualitas hidup mereka. Sebenarnya istilah ini memang hanya ungkapan biasa di sosial media atau memang mereka sedang tertekan secara ekonomi, khususnya bagi mereka kelas menengah? Ya, betul sekali Mbak. Jadi memang saat ini kondisi kelas menengah Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja. Ya. Ini terlihat dari data BPS, terjadi penurunan jumlah kelas menengah yang cukup luar biasa Mbak. Dari tahun 2019 itu 57 juta orang, sekarang sekitar 46,7 juta. Jadi banyak yang jatuh ke aspiring middle class. Calon kelas menengah, yang itu sekarang totalnya mencapai 142 juta orang. Artinya itu setara dengan hampir separuh dari jumlah penduduk Indonesia. Bayangin betapa rentannya kan masyarakat Indonesia saat ini. Dan kita bisa melihat beberapa indikator yang mendukung kenapa sih memang betul kelas menengah kita tuh sedang terengah-engah gitu kan. Penurunan ya terlihat dari penjualan mobil motor itu juga di bawah pra pandemi, terus juga NPL kendaraan meningkat, artinya kan mereka banyak yang gagal bayar. Uang di perbankan yang asalnya sekitar 3 jutaan, sekarang turun jadi sekitar 1,8 juta. Nah, terus juga penjualan consumer goods juga itu berkurang. Dan kalau kita lihat PMI kita juga kontraktif. PMI ini kan menunjukkan purchasing manufacturing index kita ada demand yang melemah seperti itu. Makanya zonanya di kontraktif seperti itu. Jadi kelas menengah kita ya betul sedang terengah-engah, dan kalau kita bandingkan dengan Vietnam, di Vietnam ini kelas menengahnya malah justru bertambah terus karena banyaknya FDI dan banyak penciptaan sektor formal di sana, sehingga masyarakatnya itu upahnya baik dan sesuai, kalau kita istilahnya UMR gitu kan, di atas UMR. Nah kalau kita beda, sekarang pencipta lapangan kerja itu banyaknya di informal, hampir 60% dari total pekerjaan di Indonesia seperti itu. Jadi hanya 40%-an yang di sektor formal. Nah jadi itu yang menyebabkan kenapa kelas menengah kita itu semakin menurun kualitasnya, atau istilahnya downgrade ya. Oke, Menjadi baik. calon kelas menengah seperti itu. Baik, tadi berarti artinya Bu Eliza ini kondisi kelas menengah ini membuktikan bahwa ternyata di Indonesia ini mengalami penyusutan dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara, maksud Anda? Ya betul, seperti di Vietnam. Kalau Malaysia memang dia karena udah kategori upper middle class-nya yang udah high income ya, maksudnya lebih tinggi daripada Indonesia gitu kan. Nah, jadi di sana lebih stabil gitu, makanya ngaruh juga ke perekonomian mereka juga. Kalau kita kan stagnan kan di kisaran 5%-an gitu. Karena di drive-nya oleh konsumsi. Nah, sementara penopang terbesar konsumsi kita itu kan kelas menengah juga. Nah, kalau misalkan proporsi kelas menengah kita semakin turun, artinya daya konsumsi mereka akan semakin
berkurang, dan Hmm. ini kan ngaruh ke sektor-sektor retail seperti Hmm. otomotif, terus juga makanan minuman, terus jasa-jasa lainnya juga gitu. Jadi itu yang mempengaruhi multiplier effect-nya tuh sampai ke situnya gitu, sampai bisa melemahkan daya beli keseluruhan gitu. Hmm. Oke, baik. Nah, secara ekonomi maksud saya, ini dengan adanya turunnya kelas menengah ini, Bu Eliza tentunya, apakah ini menjadi faktor penyebabnya itu COVID-19 yang kemarin, ataupun juga kebijakan-kebijakan pemerintah baru-baru ini? Apa yang faktor yang paling mendominasi saat ini, Bu Eliza? Sebetulnya pelemahan kelas menengah ini kan sudah terjadi sejak tahun 2019, akhir 2020 ya, Hmm, apalagi setelah pandemi COVID. Nah, itu iya. kan sampai sekarang masih ada tuh scaring effect-nya, istilahnya kayak luka karena kejadian COVID ya, yang menyebabkan perubahan struktur tenaga kerja, pelemahan daya beli masyarakat, dan lainnya. Nah, Hmm, terus penciptaan lapangan kerja di kita juga yang sektor formal itu terbatas. Dan ditambah lagi, kenaikan upah kita hmm, dibandingkan dengan kenaikan bahan-bahan hmm, makanan, bahan-bahan pokoknya kebutuhan hidup itu lebih tinggi hmm, tingkatan kebutuhan hidup dibandingkan dengan pendapatan. Kalau pendapatan itu sekitar 6%-an hmm, per tahun. Kalau misalkan biaya real bahan makanan, terus hmm. juga barang-barang lainnya itu bisa sampai 2 digit, bisa sampai 14%-an gitu. Jadi kan kalau misalkan pendapatan kita tumbuhnya cuma 6%, yang untuk belanja kita, daya beli semakin tergerus seperti itu. Nah, jadi ini yang menyebabkan kenapa daya beli kita semakin melemah dan kelas menengah semakin terengah-engah seperti itu. Oke, artinya yang kaya makin kaya, kelas menengah ini makin terengah-engah seperti itu ya, Bu Eliza ya. Ya, Lalu ini dan dampaknya seperti apa, kebijakan Bu pemerintah Eliza? juga belum banyak kelas menengah, Mbak. Oke, baik. Nah, di tengah kondisi inflasi yang semakin meningkat seperti ini, dampaknya bagi masyarakat mungkin yang dirasakan paling genting itu seperti apa, Bu Eliza? Ya, misalkan nih yang biasanya mereka bisa berbelanja untuk durable goods ya, atau Hmm, misalkan barang-barang yang tahan lama, terus mereka juga hmm, bisa berlibur atau bisa bisa makan di luar, misalkan hmm, hmm, sesederhana itu, karena daya beli mereka semakin terbatas, harga-harga juga semakin mahal, pendapatan mereka relatif stagnan, jadi kan mereka mengurangi konsumsi mereka. hmm, Yang biasanya misalkan makan di luar jadi dikurangi intensitasnya, yang hmm, biasanya hmm, jalan-jalan kemana plesir gitu kan, nah itu juga jadi berkurang hmm, intensitasnya gitu, dan pembelian otomotif dan lainnya juga itu berkurang seperti itu. hmm. Jadi memang dampaknya jadi ke eh, tingkat daya beli mereka tuh berkurang seperti itu. Oke, baik. Nah, ini juga mungkin yang menjadi penyebab banyak dari masyarakat tentunya kelas menengah ini juga beralih ke pekerjaan informal seperti itu ya, Bu Eliza? Baik, Ibu Eliza? Baik, Ya. pemirsa, nanti kita masih melanjutkan diskusi bersama dengan Eliza Mardian selaku pengamat kebijakan ekonomi. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita masih melanjutkan diskusi bersama dengan Eliza Mardian selaku pengamat kebijakan ekonomi. Baik Bu Eliza, kita melanjutkan perbincangan kita kembali. Tadi sempat disampaikan bahwa banyak faktor dari menurunnya gitu ya kelas menengah. Nah, Bu Eliza, ini kan banyak sekali masyarakat kelas menengah yang beralih dari pekerjaan formal mereka ke informal seperti memiliki usaha begitu freelancer dan lain sebagainya. Apakah ini menandakan bahwa pemerintah belum berhasil secara bijak begitu ya menyediakan pekerjaan formal pada saat ini? Iya, salah satunya juga itu, dan Hmm. sekarang kan maraknya tren PHK ya di Hmm. sektor-sektor padat karya, itu seperti alas kaki, tekstil, yang Hmm. memang sudah kita tidak bisa berdaya saing lagi ya dengan yang dari Hmm. China Hmm. misalkan, dari Tiongkok gitu. Nah, jadi sekarang sudah banyak yang PHK, dan orang-orang Hmm. ini beralih jadinya ada yang ke ojol, ada Hmm. yang buka usaha kecil-kecilan seperti itu. Tapi kan itu jadinya masuk ke sektor informal. Hmm. Nah, ditambah lagi, dan kita pun sekarang kesulitan untuk menciptakan sektor formal gitu, karena Hmm. FDI kita kan tidak sekencang Vietnam, Hmm. dan banyak faktor yang menyebabkan kenapa FDI kita tuh Hmm. tidak sekencang Vietnam, karena memang di kita sendiri
banyak yang menyayangkan investor itu karena pertama itu perizinan dan banyaknya juga pungli ya, dan Hmm. di kita itu belum efisien dari sisi investasinya, terlihat dari tingkat ICOR kita yang lebih tinggi dibandingkan dengan Vietnam. Artinya untuk membangun investasi di sini itu relatif mahal dibandingkan dengan di Vietnam. Hmm. Dan belum lagi juga masyarakatnya kan kadang meminta memang kita Hmm. ingin ada semacam menyerap tenaga kerja lokal, tapi kan kadang tenaga kerja lokal itu juga dari sisi kapasitas SDM-nya Hmm. juga tidak match dengan yang dibutuhkan oleh Hmm. perusahaan. Nah, kadang ini kan yang menyebabkan perusahaan-perusahaan itu takut seperti itu untuk jadinya ke Indonesia, dan ditambah lagi dari sisi tingkat penanganan korupsi di Indonesia Hmm. juga kan masih kurang baik seperti itu. Jadi kepercayaan investor kepada investasi di Indonesia itu relatif Hmm. tidak seperti di Vietnam, yang lebih baik seperti itu. Dan jadi Oke. ini juga yang menyebabkan kenapa penciptaan lapangan kerja formal itu relatif terbatas, dan Oke. ya seperti Hmm. itu. Baik Bu Eliza, lalu kebijakan apa yang harus dilakukan pemerintah agar tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat ataupun kelas menengah agar tidak turun kelas, dan juga investor tadi yang sempat Ibu sampaikan bahwa agar mereka juga bisa menginvestasikan mereka di Indonesia, seperti itu. Ya, kalau Vietnam ini kan dia agresif ya menarik FDI Hmm. manufakturnya gitu, karena untuk menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, dan itu di sektor formal seperti itu. Dan Hmm. kalau Malaysia kita bisa lihat itu dia fokusnya ke diversifikasi dan peningkatan nilai tambah. Nah, Hmm. sebetulnya Indonesia juga bisa banget dimulai dengan hilirisasi Oke. di daerah-daerah. Kita Hmm. mendorong reindustrialisasi karena kan sekarang kita ada program-program beberapa program hilirisasi ya. Hmm. Nah, ini bisa kita kawinkan dengan program-program pemerintah saat ini, misalkan seperti Koperasi Desa Merah Putih atau MBG, sebetulnya itu kan bisa mendorong hilirisasi di daerah. Nah, kalau Hmm. misalkan kita tidak perlu skala besar sebetulnya, cukup dengan industri skala kecil menengah. Tapi kan kalau misalkan banyak yang menyerap Hmm. lapangan kerja, ini kan bisa menyerap tenaga kerja baru dan menciptakan lapangan kerja di sektor formal. Hmm. Nah, eh, kita ini kalau misalkan kita lihat ya, hilirisasi Hmm. kita di sektor pertanian aja itu amat sangat kurang, dan masih ada ruang yang besar sekali untuk kita bisa melakukan hilirisasi di situ. Karena kalau kita lihat misalkan kelapa, kita kelapa masih Hmm. ekspor kelapa bulat, padahal kita bisa olah itu misalkan jadi Hmm. kelapa apa, VCO gitu kan, Hmm. coconut oil, atau misalkan dalam bentuk susu susu kelapa sebetulnya yang Hmm. sekarang lagi hype di China, itu kan Hmm. mereka minumannya dari kelapa. Nah, makanya kita banyak mengekspor ke China gitu karena harganya lebih mahal. Nah, jadi sebetulnya kita itu bisa banget mendorong industri di dalam negeri Hmm. itu mulai dari hilirisasi di sektor pertanian, atau Hmm. misalkan sektor-sektor lainnya yang sesuai dengan potensi lokal daerah tersebut. Nah, ini kan Kopdes Merah Putih dia kan sekarang malah bergeraknya ke retail kan. Nah, sebetulnya Hmm. itu bisa banget untuk bisa membangun industri skala kecil menengah di daerah-daerah. Jadi itu dimiliki oleh penduduk desa. Nah, jadi nanti hasilnya itu bisa diserap oleh produk-produk BUMN, atau misalkan oleh pemerintah, ataupun misalkan diekspor seperti itu. Hmm. Nah, jadi memang ini perlu perencanaan yang matang, dan kita harus memanfaatkan program-program yang Hmm. sekiranya itu apa, me- eh, me- memakan APBN-nya cukup besar ya. Itu kan KDMP juga besar kan Ya. APBN-nya gitu kan, anggarannya. Nah, jadi sebetulnya itu bisa dimanfaatkan sekali Hmm. untuk bisa menggerakkan industrialisasi di daerah-daerah. Hmm. Jadi Oke. untuk ya Hmm. untuk kedepannya kita harus dorong industrialisasi sih, karena kalau Hmm. misalkan kita mengandalkan sektor jasa, itu kan sektor jasa itu dia penyerap tenaga kerjanya nggak akan sebesar seperti di Hmm. sektor industri. Nah, dan sektor jasa ini kan dia ada sertifikasi khusus ya, ada kriteria khusus yang ini semakin mempersulit orang-orang untuk masuk gitu, karena mereka harus pelatihan dulu atau segala macam. Nah, jadi yang bisa skala besar menyerap lapangan kerja yaitu di industri. Nah, makanya kita harus dorong industrialisasi.
Baik, berarti artinya pemerintah juga harus mengoptimalkan program-program prioritas seperti Kopdes, begitu ya, Koperasi Desa Merah Putih yang baru-baru ini mungkin masih digencarkan seperti itu. Lalu Bu Elisa melihat prospek ke depan, melihat juga ekonomi saat ini, bagaimana, apakah ada peluang begitu bagi kelas menengah untuk naik kelas? Bisa banget, tapi syaratnya ya untuk saat ini kita bisa selektif dalam berbelanja, terus juga terus upskilling dan punya side hustle ya, karena mungkin tidak bisa dari satu sumber pendapatan, jadi harus mendapatkan pendapatan dari sektor lainnya seperti itu. Karena kalau misalkan hanya mengandalkan dari satu ya kurang bisa gitu. Jadi memang harus ada upskilling, terus juga hindari utang yang konsumtif yang tinggi ya. Dan ini juga penting sekali untuk mulai berinvestasi di aset-aset yang produktif seperti itu. Nah, jadi dari sisi masyarakatnya seperti itu dan dari sisi pemerintahnya juga harus mulai menciptakan iklim ekonomi yang kondusif dan iklim usaha juga yang kompetitif juga, sehingga investor itu datang percaya dan ingin menanamkan investasinya di Indonesia. Dan dari sisi pemerintah juga kebijakan-kebijakan yang bisa dioptimalkan untuk mendorong industrialisasi di dalam negeri itu juga harus digencarkan, jangan hanya sebatas berjalan aja programnya, tapi harus lebih dari itu gitu, harus menciptakan multiplier effect yang lebih luas lagi untuk masyarakat, dimulai dari pendapatan meningkat, terus juga penciptaan lapangan kerja juga yang bertambah luas seperti itu. Oke, baik. Terakhir, Bu Eliza, kalau dari sisi masyarakatnya begitu ya, ini apa strategi yang dapat mereka lakukan di tengah kondisi ekonomi dan keuangan juga mereka begitu yang semakin terhimpit, masyarakat kelas menengah terus terengah-engah seperti itu, Bu Eliza? Ya, jadi memang untuk masyarakat sendiri kita harus bisa memanage keuangan kita dengan sangat baik, dengan sangat bijak, hindari tadi utang-utang yang sekiranya untuk hal konsumtif, dan kita mungkin mulai beralih ke upskilling ya, dan itu juga kita harus mencari tambahan income dari sektor lainnya, karena kita nggak mungkin dari satu income aja gitu. Jadi ini memang harus mix ya, masyarakatnya juga, pemerintahnya juga, bagaimana orkestrasi kebijakannya agar menghasilkan kebijakan yang pro terhadap pertumbuhan gitu. Dan kita memang harus ada reformasi di bidang percepatan penciptaan lapangan kerja formal berkualitas gitu kita. Terus juga kita juga harus bisa memberikan perlindungan untuk kelas menengah kita, dan dengan demikian kita bisa mengejar target pertumbuhan ekonomi di atas 5% seperti itu. Oke, baik. Kita Karena harapkan lagi pemerintah kelas juga menengah itu ya. adalah barometer, karena kelas menengah ini akan jadi barometer utama Indonesia, apakah kita bisa lolos dari middle income trap yang sedang kita hadapi saat ini, atau malah jadi kita terjebak terus di middle class tanpa pertumbuhan yang inklusif juga gitu. Oke, baik. Kita harapkan juga masyarakat bisa mampu menjaga kondisi keuangan mereka, dan pemerintah juga harus memberikan begitu ya kebijakan-kebijakan yang pro masyarakat agar kelas menengah ini tidak terus menyusut, tidak terus turun, dan juga tidak terus terengah-engah. Terima kasih Bu Eliza telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Sampai jumpa, selamat kembali beraktivitas. Pemirsa, usai jeda saya akan mengajak Anda melihat konservasi kicau burung di Jawa Tengah. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap di Halo Indonesia.